warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mengembangkan teori dari makalah kelompok saya yang sebelumnya, yang mana materinya adalah tentang jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran IPS. Nah, di dalam jenis itu ada penilaian jenis tes. Nah, saya mengambil di sini adalah tes isian. Jadi saya akan mengembangkan teori tes isian ini dalam pembelajaran kelas 4 di tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku dengan subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Nah, yang mana nantinya saya akan jelaskan dulu materinya, lalu di akhir video saya akan memberikan tes isian ini sesuai dengan yang telah saya sampaikan pada videonya. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari video ini. Langsung saja kita ke video edukatif pembelajarannya. Halo! Hari ini kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Sejak dulu, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila bukan sekedar slogan saja. Penduduk di Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Namun, semuanya dapat hidup rukun berdampingan. Kenapa demikian? Karena didasari dengan kebinekaan Tunggal Ika tadi. Jadi, walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Hal inilah yang menjadi pemersatu masyarakat Indonesia bisa hidup damai dan berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Wah, banyak sekali ya. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yang hampir setengah sukunya adalah penduduk Indonesia. Nah, suku Jawa ini memiliki 40,2% dari penduduk Indonesia. Selain suku Jawa, ada juga suku Sunda, Batak, Melayu, Dayak, Sulawesi, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga mempengaruhi ke bahasa yang digunakan tiap-tiap suku. Seperti suku Jawa cenderung menggunakan bahasa Jawa, suku Sunda menggunakan bahasa Sunda, dan suku Melayu menggunakan bahasa Melayu. Nah, hal inilah yang menyebabkan keragaman bahasa yang digunakan di Indonesia. Begitu juga sama halnya dengan agama yang ada di Indonesia. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, jadi banyak sekali ya keragaman yang ada di Indonesia. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Nah, hal ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman masyarakat Indonesia. Faktor-faktor apa sajakah itu? Mari kita bahas. Faktor yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan juga benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Jadi, dulu para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan termasuk suku dari negaranya. Nah, banyak pendatang ini yang menyebarkan agama mereka, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, hal inilah yang menjadi faktor pertama adanya keragaman suku bangsa
agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat Indonesia. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Wah, banyak sekali ya. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari pulau tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa ini memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, Indonesia terdiri dari banyaknya pulau-pulau. Nah, tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan pegunungan, baik gunung yang berapi maupun gunung yang tidak berapi. Nah, keadaan alam inilah yang mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai tentu akan berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu salah satunya adalah menjadi nelayan. Sebaliknya, jika masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya, mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan atau petani sayur. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha bekerjanya sendiri seperti di kantor atau bekerja di pabrik. Nah, itulah faktor penyebab yang menyebabkan Indonesia bisa memiliki keragaman yang berbeda-beda. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Jadi, kondisi ini menyebabkan keragaman masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu dari sarana transportasi maupun yang dari komunikasinya. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun yang dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lainnya. Sebaliknya, masyarakat yang pedalaman sebagian besar sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Jadi, mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit untuk menerima budaya luar. Nah, itu tadi adalah 5 faktor yang menyebabkan adanya keragaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Baiklah, tadi sudah dijelaskan materi kita pada hari ini. Nah, untuk mengetes tingkat pemahaman kalian, jawablah beberapa soal isian berikut ini. Nanti jawabannya ada di akhir video ini. Silakan dijawab ya. Baiklah, apakah sudah dijawab? Nah, kalau sudah, mari kita lihat betul atau salah jawabannya. Kalau salah, maka di penjelasan berikutnya perhatikan baik-baik ya. Baiklah, mungkin sekian saja materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudah
menyaksikan video ini dan sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.